Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur berakhir manis dan memberikan kesan yang mendalam bagi Bumi Etam. Menjadi sangat istimewa karena tak hanya mengulang momen pelaksanaan MTQ Nasional yang sebelumnya pernah digelar di Kalimantan Timur pada tahun 1976 atau hampir setengah abad silam. Dalam gelaran MTQ ke-30 ini, Kaltim berhasil meraih prestasi terbaik dengan menyandang predikat sebagai juara umum. Raihan ini sekaligus menyempurnakan 5 sukses yang dicanangkan dalam pelaksanaan MTQ Nasional ke-30. Bukan hanya sukses dari sisi prestasi, tapi juga sukses dalam hal penyelenggaraan, sukses ukhuwah Islamiyah, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sukses syiar dan pengamalan agama. Seiring dengan momentum pembangunan dan pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur, momen pelaksanaan MTQ Nasional ke-30 sekaligus sebagai bagian rasa syukur Kalimantan Timur atas peristiwa sejarah bangsa Indonesia, sekaligus juga sebagai sarana membumikan generasi pecinta Al-Quran di seluruh tanah air. Kami berharap perhelatan MTQ Nasional kali ini menjadi wadah bersama untuk membumikan Al-Quran, mendermakan budi dan cinta Al-Quran, sekaligus memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, tidak lupa pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Presiden bersama Ibu Negara dan seluruh pihak yang telah menjadikan MTQ Nasional ke-30 ini menjadi sangat bermakna dan istimewa. Apresiasi atas pelaksanaan MTQ Nasional ke-30 ini juga diungkapkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terutama terkait penggunaan teknologi digital sebagai bagian dari perkembangan zaman. Penyelenggaraan MTQ kali ini pasti jauh lebih baik. Dan saya memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada MTQ kali ini. Salah satunya adalah penggunaan teknologi digital. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Agama dan oleh Ketua LPTQ. Ada beberapa aplikasi yang digunakan, ada e-MTQ, ada e-makro, ada e-scoring, dan lain-lainnya. Dan saya sangat mengharapkan bukan hanya penyelenggaraan MTQ-nya yang lebih baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, seperti kejujuran, keadilan, perdamaian, dan persatuan semakin kokoh dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberhasilan Kalimantan Timur dalam meraih prestasi juara umum dalam MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 semakin melengkapi sukses Kaltim sebagai tuan rumah. Selain sebagai tuan rumah penyelenggaraan event akbar ini, Kaltim juga berhasil meraih posisi tertinggi sebagai peringkat pertama sekaligus juara umum MTQ Nasional 2024. Posisi ini diraih dari akumulasi poin seluruh cabang lomba yang dimenangkan oleh setiap peserta kafilah. Kafilah asal Kaltim berhasil mendominasi kemenangan di seluruh cabang lomba, mulai di posisi terbaik hingga harapan. Pengumuman juara umum diumumkan oleh Dewan Hakim di malam penutupan MTQ Nasional 2024 yang digelar di Stadion Madya Gelora Kadri Oning Sempaja, Samarinda pada Minggu 15 September 2024. Pembacaan peringkat juara umum hasil keputusan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 dibacakan oleh Wakil Sekretaris Dewan Hakim Muhammad Ramli Masenge, didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Hakim Muhammad Jailani Mawardi Al-Hafiz. Kaltim menjadi juara umum MTQ Nasional 2024 dengan perolehan poin sebesar 579, disusul Jakarta sebagai juara kedua dengan perolehan poin 478, kemudian Jawa Timur sebagai juara ketiga dengan poin 275. Kalimantan
Timur. Sebagai juara umum, jumlah poin 579. Peringkat kedua, daerah khusus Jakarta, jumlah poin 478. Peringkat ketiga, Jawa Timur, jumlah poin 275. Keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur meraih juara umum dalam pelaksanaan MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 di Kalimantan Timur tidak terlepas dari usaha dan kerja keras para kafilah yang menyuguhkan prestasi terbaiknya. MTQ Nasional ke-30 mempertandingkan 12 cabang, yakni tilawah dewasa dan qiraat sab'ah, mujawad, hifzil Quran 10 juz dan 20 juz, Syahril Quran atau tilawah Al-Quran anak-anak dan remaja, hifzil Quran 30 juz, dan tafsir Al-Quran. Selanjutnya cabang tafsir bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, qiraat mujawad, fahmil Quran, hiasan musyaf dan naskah Al-Quran dekorasi, serta lukis kontemporer. Tilawah dewasa dan qiraat sab'ah mujawad kategori dewasa, tartil dan tilawah canet, dan karya tulis ilmiah Al-Quran. Dari sekian banyak medali, juara pertama berhasil diraih kafilah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa di antaranya berasal dari kota Balikpapan, adalah Mahat Tahfiz Darussalam di Perumahan Borneo Paradiso, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan salah satunya. Mahat Tahfiz ini juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Kalimantan Timur meraih predikat juara umum. Meski usianya masih belia, prestasi Mahat Tahfiz Darussalam Borneo Paradiso ini sangat membanggakan. Dua santrinya berhasil meraih juara terbaik pertama untuk cabang tafsir Al-Quran berbahasa Arab dewasa dengan mufasir terbaik Muhammad Haikal Al-Ghifari dan tartil Quran terbaik dengan murotil terbaik Yaskur Zafir Ozoraeng. Murattil terbaik satu atas nama Yaskur Zafir Ozora Eng, kafilah Kalimantan Timur. A. Golongan bahasa Arab, Mufassir terbaik satu atas nama Muhammad Haikal Al-Ghifari, kafilah Kalimantan Timur. Prestasi menjadi juara terbaik pertama di ajang MTQ Nasional sungguh menjadi kejutan bagi Ozora dan Haikal. Setelah menjalani masa pelatihan dan TC sebagai bagian dari kafilah MTQ Nasional Kaltim, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil manis dengan meraih sebagai juara. Waktu pertama-tama pernah ngira nggak bakal juara, dapat hadiah juara pertama? Nggak pernah. Nggak pernah? Ya, Begitu tahu diumumkan malam itu juara, gimana? senang. Senang. Apa yang dilakukan waktu pertama kali tahu juara? Syukur kepada Allah. Sujud syukur. Ya. Ya. Saya nggak pernah berharap, saya nggak pernah memikirkan, saya nggak pernah menyangka. Tapi Allah punya cara tersendiri untuk membalas kebaikan hambanya. Jadi saya bersyukur terhadap pencapaian diri saya. Dan juga saya berterima kasih kepada ustadz-ustadz di sini dan teman-teman sekalian yang telah membantu proses saya, terkhususnya kedua orang tua saya. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih kepada semuanya yang telah membantu saya itu. Bagi Ozora, perjuangan untuk menjadi seorang muratil bukanlah ringan. Kecintaannya mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran mendorong dan memotivasinya untuk belajar dan berusaha menjadi muratil terbaik. Salah satunya adalah dengan masuk menjadi santri di Mahat Tahfiz Darussalam. Meskipun ia harus rela mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang masih harus dibenahi, mengingat Masjid Darussalam
Masih dalam tahap pembangunan dan banyak hal yang harus dilengkapi, Ozora mengaku senang bisa mengikuti pendidikan di Mahat Tahfiz Darussalam. Tinggal di Mahat Tahfiz Darussalam itu mulai kapan? Mulai dari bulan Desember kemarin. Oh, berarti baru aja tinggal di sini ya? Baru. Tinggal di asrama? Ya, Enak nggak tinggal di asrama sini? enak. Kenapa kok enak? Karena teman-temannya baik dan ramah. Tempat tidurnya enak nggak? Padahal kan ini bangunannya belum selesai. Enak. Enak. Kenapa enak? Karena ada AC-nya. Ada AC-nya. Berbeda dengan anak-anak umumnya yang mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain, Ozora justru banyak menggunakan waktunya untuk mengasah kemampuan, baik menghafal Al-Quran maupun membaca Al-Quran. Bahkan Ozora mengungkapkan, dia juga tak pernah memegang handphone layaknya anak sebayanya dan fokus pada belajar Al-Quran. Ngapain? Kadang dengar tilawah Al-Quran. Ya. Kori-kori. Suka main game online nggak? Enggak ada. Nggak ada. Jadi sama sekali nggak suka game online? Enggak. Senada dengan juniornya Ozora, Haikal yang lebih senior dan lebih awal mengenyam pendidikan di Mahat Tahfiz Darussalam juga mengaku senang bisa menempuh pendidikan yang lebih fokus dalam pendidikan agama. Salah satu yang membuatnya antusias dan tertarik menempuh pendidikan di Mahat Tahfiz Darussalam adalah karena dalam kesehariannya para santri diajarkan bahasa Arab. Saya berkesan untuk mengikuti program pendidikan di Mahat Tahfiz Darussalam ini karena lingkungannya yang alhamdulillah sangat baik, terutama teman yang selalu mengajak kepada kebaikan serta ustadz-ustadz yang perhatian dalam mengajarkan ilmu serta bersabar atas apa yang diajarkan dan ikhlas dalam mengajarkan ilmu apapun itu, bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya tertarik dan semangat untuk belajar di sini. Berhasil meraih juara dan bersaing dengan kafilah terbaik dari seluruh Indonesia, tak lantas membuat Ozora maupun Haikal merasa berpuas diri karena prestasi di MTQ Nasional ke-30 Kalimantan Timur ini adalah awal bagi keduanya untuk berkiprah dan berprestasi lagi di tingkat yang lebih tinggi. Bahkan keduanya juga harus bersiap untuk mengikuti training center menghadapi lomba berikutnya. Atas keberhasilan kafilah Kalimantan Timur menjadi juara umum, pemerintah daerah juga memberikan apresiasi kepada para jawara, baik dari pemerintah provinsi maupun kota, maupun pemerintah kota maupun kabupaten. Tak terkecuali bagi Haikal dan Ozora yang juga sudah memiliki rencana atas hadiah yang diperolehnya, seperti hadiah uang pembinaan maupun ibadah haji dan umroh, serta seperti yang telah dijanjikan pemerintah daerah kepada para khafilahnya. Itu kalau yang dari provinsi dapat uang. Kalau dari Kukar cuma dapat rumah. Dapat haji? Itu dari provinsi dapat umroh dan haji. Dapat umroh dan haji. Perasaannya gimana dapat hadiah itu? Alhamdulillah senang. Uangnya atau hadiahnya buat apa? Buat sekolah. Kalau saya sih untuk hadiah ya, pertama sekiranya itu sudah sampai nisab pasti ada zakatnya. Yang pertama zakat. Yang kedua, tidak lupa membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Juga membantu menolong orang-orang yang selama ini telah menolong saya pribadi dan juga menolong urusan-urusan saya. Dan juga membantu teman-teman saya khususnya di Mahat Borneo Darussalam ini. Keberhasilan keduanya menorehkan prestasi tak lepas dari keberadaan Mahat Tahfiz Darussalam Borneo Paradiso. Kondisi Mahat Tahfiz dan masjid yang masih dalam tahap pembangunan juga mendapatkan perhatian keduanya. Mereka berharap pemerintah baik provinsi dan kota Balikpapan tidak menutup mata. Pemprov dan Pemkot Balikpapan diharapkan bisa memberikan bantuan kepada masjid ini agar fasilitasnya makin lengkap dan menjadi salah satu lembaga pendidikan Al-Quran terbaik. Saya berharap kepada pemerintah agar selalu mensupport kami selaku para penghafal Quran, karena sedekah jariah
itu adalah sedekah yang bermanfaat bagi kami, berupa donasi atau apapun yang mensupport para penghafal Al-Quran di sini, atau mungkin beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yang layak. Saya berharap agar Ma'had Tahfiz Darussalam ini khususnya bisa menjadi berkembang lebih baik dengan bantuan pemerintah serta kolaborasinya. Ma'had Tahfiz Darussalam selama ini sangat fokus terhadap sistem pendidikannya sebagai upaya mencetak para hafiz terbaik. Selain kurikulum pendidikan yang disusun Ma'had Tahfiz, ini juga menjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam menyiapkan tenaga pengajar dan sistem pendidikan. Ma'had juga memberikan perhatian kepada para santrinya yang memiliki prestasi seperti halnya Ozora dan Haikal dalam mengasah dan mengembangkan prestasinya. Dari awal santri yang masuk ke pondok kita, ya kita pasti tahu bagaimana karakter dan kemampuan santri kita masing-masing. Nah, sehingga ketika ada peluang untuk mengikuti event atau lomba, maka santri yang kita lihat menonjol ya dan mampu untuk itu, maka kita terus fokuskan dan terus kita bina sehingga lebih matang dan siap untuk mengikuti perlombaan. Aktivitas dan keseharian para santri disusun sebaik mungkin dengan mengkombinasikan pendidikan Al-Quran, kegiatan ibadah, kegiatan ekstrakurikuler, dan berbagai kemampuan termasuk wirausaha, olahraga, termasuk bahasa Arab sebagai keunggulan. Di Ma'had Tahfiz Darussalam lebih fokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah mutkin 30 juz, kemudian pembinaan adab dan karakter, kemudian yang ketiga adalah pendidikan bahasa Arab. Sehingga kita juga mendatangkan para guru-guru yang betul-betul ahli di bidangnya, ya, sehingga santri yang ada pun juga ikut termotivasi dan terbimbing ya, dalam 3 hal ini: bahasa Arab, mutkin 30 juz, dan juga adab. Dengan berbagai prestasi yang sudah diraih para santrinya, Ustadz Chandra juga berharap pemerintah bisa memberikan perhatian untuk mendukung lembaga pendidikan Al-Quran dan pendidikan Islam ini. Sehingga diharapkan ke depan, Ma'had Tahfiz Darussalam bisa makin berkontribusi dalam mencetak santri terbaiknya mendukung syiar Islam di wilayah Kalimantan Timur. Ya, harapannya kepada pemerintah, Pemprov maupun Pemkot ya untuk bisa memperhatikan dan juga mensupport kegiatan kami di Ma'had Tahfiz Darussalam ini agar sekiranya pembinaan kepada santri kita yang insya Allah kita berkomitmen para guru untuk mencetak mereka menjadi bibit-bibit yang unggul ya, bukan hanya dalam perlombaan tetapi juga dalam leadership dan kepemimpinan dan juga life skill ya, sehingga ketika ada fasilitas yang memadai, insya Allah semuanya itu akan mudah untuk kita adakan, untuk kita jalankan. Pihak Yayasan Darussalam Borneo Paradiso yang menaungi Ma'had Tahfiz Darussalam juga terus memberikan dukungannya agar lembaga ini bisa berkiprah dalam syiar Islam, melahirkan santri-santri terbaiknya. Program pembangunan masjid terintegrasi dengan konsep dan manajemen masjid yang modern dikembangkan. Seperti diungkapkan Ketua Yayasan Borneo Darussalam Balikpapan Dino Novian, abdi para santri disupport untuk terus mengembangkan prestasinya. Kesan kami terhadap 2 santri kami yang menjuarai MTQ nasional kemarin, harapan kami para santri dapat menjadi panutan ya untuk santri-santri yang lain, sehingga kedepannya 2 santri kami bisa dapat berkembang dan berprestasi kembali, bahkan meningkat di taraf internasional. Dengan segala keterbatasannya, proses pembangunan baik masjid yang menjadi sarana utama Ma'had Tahfiz Darussalam juga terus dilanjutkan. Selain berharap dari partisipasi warga perumahan Borneo Paradiso, Dino mengungkapkan harapannya kepada pemerintah provinsi
maupun pemerintah Kota Balikpapan bisa memberikan dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan masjid serta Mahat Tahfidz. Dengan kondisi yang saat ini dapat memberikan prestasi dan harapannya dari pemerintah provinsi dapat memberi perhatian yang lebih kepada kami sehingga dapat bermanfaat kembali di kemudian hari. Mahat Tahfidz Darussalam dengan segala keterbatasannya mampu menorehkan prestasi yang mengharumkan Provinsi Kaltim dalam ajang MTQ Nasional ke-30 melalui para santri-santrinya. Harapan agar generasi pecinta Al-Quran terus berkembang di benua etam bisa semakin meningkat, tidak hanya mampu berprestasi di tingkat nasional, bahkan juga ke tingkat internasional. Wiji Winarko dan tim Balikpapan Televisi melaporkan.